Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gilang Satria Nugraha dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, kelompok 1, ingin menjelaskan bagian latar belakang, manfaat, tujuan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Reproduksi adalah proses penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa adanya reproduksi, tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu hidup secara lestari. Fungsi alamiah seekor hewan jantan yaitu mampu menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang baik, aktif, dan juga secara sempurna mampu meletakkannya ke dalam saluran kelamin betina. Sistem reproduksi akan berfungsi bila hewan tersebut sudah memasuki masa dewasa kelamin. Setelah memasuki dewasa kelamin, alat-alat reproduksi pada hewan tersebut dapat berkembang secara baik dan berfungsi secara sempurna. Manfaat dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan paham bagian-bagian bentuk, letak, dan fungsi organ reproduksi, dan juga untuk mengetahui mekanisme hormon yang terjadi pada organ reproduksi tersebut. Tujuan dari praktikum ini adalah proses bagi mahasiswa untuk menghubungkan dan mengintegrasikan teori yang didapat di ruang perkuliahan dan juga praktek secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk melakukan objek kajiannya, sehingga mahasiswa dapat paham betul apa itu tentang organ reproduksi. Halo, nama saya Isatantio Akbar Wijanarko dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, ingin menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Selain itu, testis berfungsi untuk mensekresi hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Pada testis juga terdapat sel interstisial. Sel interstisial dibagi tiga yaitu sel Leydig, sel Sertoli, dan tubulus seminiferus. Sel Leydig adalah sel yang berfungsi sebagai penghasil testosteron. Sel Sertoli adalah sel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi sekaligus pelindung bagi sperma. Tubulus seminiferus merupakan tempat spermatogenesis di mana sel-sel germinal akan berkembang menjadi spermatozoa yang memiliki interaksi yang erat dengan sel Sertoli. Sperma tersebut dihasilkan oleh tubulus seminiferus. Selain menghasilkan sel sperma, tubulus seminiferus juga memiliki fungsi lain seperti menjaga sel sperma serta untuk menyimpan sperma. Skrotum. Skrotum adalah kantung yang membungkus testis yang berfungsi untuk menjaga suhu pada testis yang berfungsi untuk menjaga suhu pada testis agar tetap maksimal. Epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Selain itu, fungsi epididymis ialah sebagai jalannya sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Epididymis terdiri dari kaput atau kepala, korpus atau tubuh, dan kauda atau ekor. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Kepala epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Tubuh epididymis berperan sebagai tempat pematangan sperma. Proses pematangan sperma biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Sedangkan ekor epididymis berfungsi menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Vas deferens. Vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih dari penjantan. Kelenjar ini dapat menyekresikan cairan untuk membentuk air sperma. Vesicula seminalis memiliki fungsi sebagai kelenjar sekretory aktif, menyumbang 60% dari total volume semen, dan sekresi mengandung prostaglandin dan fibrinogen. Vesicula seminalis merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis
menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi jantan yang membungkus saluran kemih. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan asam yang menyuburkan, melindungi sperma, menetralisis plasma sperma, merangsang gerang aktif spermatozoa, dan sebagai pemberi bau pada sperma. Selain itu, fungsi dari kelenjar prostat ialah menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan asam fosfatase. Kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretralis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra, di bawah prostat. Kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Fungsi dari kelenjar Cooper adalah membersihkan saluran reproduksi sebelum semen diejakulasi. Penis. Penis adalah alat kelamin jantan yang berfungsi sebagai saluran keluar air mani dan air seni. Penis adalah organ pada bagian antara pangkal paha dan berfungsi sebagai saluran keluarnya air seni dan air mani atau sperma. Dengan demikian, penis adalah bagian dari sistem reproduksi jantan sekaligus bagian dari sistem ekresi. Fungsi penis adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam reproduksi betina atau kopulasi. Otot retraktor berkontraksi untuk menarik penis ke dalam sarungnya dan mengendur untuk memungkinkan penis memanjang dari sarungnya. Pada sapi jantan, tonjolan tidak banyak dipengaruhi oleh ereksi, tapi lebih oleh relaksi otot retraktor penis dan pelurus lentur sigmoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rahman Satrio dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, kelompok 1, ingin menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia betina. Jadi ini adalah organ ruminansia betina yang di sini ini yang dinamakan vulva. Lalu di sini tuh ada vagina yang di sini. Lalu di sini ini cervix. Tadi vulva itu berfungsi sebagai bagian luar dari organ kopulasi ternak betina. Terus vagina itu dia itu organ luar tapi yang udah agak masuk ke dalam. Bentuknya itu berupa tabung sebagai tempat pendeposisian semen ketika perkawinan alami. Terus di sini ini cervix. Cervix itu adalah dinding rahim. Terus di sini ini uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Lalu di sini itu ada oviduct. Oviduct itu merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Lalu oviduct itu memiliki kelok-kelok kecil yang berlanjut sampai tanduk uterus. Lalu di sini ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Kemudian berbentuk oval. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana dari kelompok 1 kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, akan memperkenalkan organ reproduksi unggas jantan. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama adalah testis, yang kedua adalah epididymis, yang ketiga adalah vas deferens, yang keempat yaitu alat kopulasi. Yang pertama, testis. Testis adalah organ reproduksi hewan jantan sebagai penghasil sel kelamin berupa spermatozoa. Testis ini terletak di belakang paru-paru bagian depan dari ginjal, tepatnya pada rongga badan sekitar tulang belakang yang melekat di bagian dorsal. Nah, testis memiliki bentuk bulat oval dengan warna putih krem. Testis di dalamnya terdapat 3 sel interstitial, yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan sel tubulus seminiferus. Yang kedua adalah epididymis.
yaitu yang ini. Epididymis merupakan saluran spermatozoa yang panjang dan berbelit, terbagi atas karput, korpus, dan kauda. Epididymis berjumlah sepasang, terletak di bagian sebelah dorsal testis. Nah, organ tersebut berperan penting dalam proses absorpsi cairan yang berasal dari tubuli seminiferi testis, pematangan, penyimpanan, dan penyaluran spermatozoa ke ductus deferens sebelum bergabung dengan plasma semen dan diejakulasikan ke dalam saluran reproduksi betina. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang terakhir adalah alat kopulasi atau organ kopulasi. Ini terletak di dalam kloaka. Nah, alat kopulasi pada ayam terdiri dari 2 papila dan organ kopulatori rudimenter yang terletak pada lubang kloaka. Organ jantan tidak memiliki kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, akan tetapi semen unggas jantan dari vas deferens sudah diencerkan melalui cairan dari badan-badan vaskuler yang terletak dekat ujung posterior vas deferens. Fungsi utama dari papila adalah sebagai alat kopulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ismail dari kelompok 1 Ilmu Reproduksi Ternak kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi betina pada unggas. Sistem reproduksi unggas betina diawali dengan ovarium, lalu kemudian dilanjutkan kepada oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Lalu setelah dari oviduct, kemudian dilanjutkan pada uterus, lalu vagina, dan berakhir di kloaka. Ovarium merupakan organ reproduksi betina yang terletak di kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut di garis punggung. Ovarium berfungsi sebagai tempat berkembangnya kuning telur dan proses gametosis. Kemudian ada oviduct yang terdiri 3 bagian. Oviduct merupakan sepasang saluran penghubung antara ovarium dan uterus dengan bentuk panjang dan berkelok-kelok yang merupakan bagian dari ductus Muller dan ujungnya berbentuk corong dengan tepi berjumbai. Ovarium berfungsi sebagai tempat menerima kuning telur yang telah matang, sekresi putih telur, dan pembentukan cangkang telur. Oviduct terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduct dengan bentuk corong dengan fimbria. Infundibulum berfungsi menangkap dan menampung ovum yang sudah matang dan membutuhkan proses sekitar 15-30 menit. Kemudian, bagian kedua dari oviduct adalah magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct yang tersusun dari glandula tubuler yang sangat sensibel. Magnum berfungsi memproduksi putih telur dan membungkusnya pada kuning telur. Lama proses perkembangan telur pada magnum adalah 3 jam. Selanjutnya, bagian terakhir dari oviduct adalah isthmus. Isthmus merupakan saluran di mana telur berdiam selama 1 jam 15 menit hingga 1 jam 30 menit. Isthmus berfungsi memproduksi selaput telur dan dibalutkan di permukaan putih telur yang membungkus kuning telur. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian yang melebar dan berdinding kuat
di mana uterus merupakan tempat perkembangan telur paling lama, yaitu sekitar 18-20 jam. Uterus berfungsi membentuk cangkang telur dan dehidrasi pada putih telur. Selanjutnya ada vagina. Vagina memiliki bentuk seperti silinder memanjang, serta pada bagian ini hampir tidak ada sekresi dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kutikula. Vagina berfungsi sebagai tempat penis mengeluarkan sperma dan juga sebagai lintasan telur dalam waktu singkat selama beberapa menit saja menuju kloaka. Lalu, pada bagian akhir adalah kloaka. Kloaka merupakan saluran terakhir dari sistem reproduksi unggas betina. Kloaka memiliki fungsi mengeluarkan telur yang sudah jadi. Sekian sistem reproduksi pada unggas betina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlinul Hakim dari kelompok 1 WRTB akan menjelaskan tentang siklus hormon reproduksi pada ruminansia jantan dan betina. Reproduksi pada ruminansia jantan bermula saat rangsangan diterima oleh hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH, di mana GnRH ini akan mempengaruhi adenohipofisa untuk mensekresikan hormon EPSA dan ICSA. Kemudian, hormon EPSA dan ICSA ini akan mempengaruhi sel-sel toli untuk pembuatan nutrisi bagi sperma. Lalu, ICSA juga akan mempengaruhi sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron yang berguna bagi libido dan ciri seks sekunder. Dan kemudian hormon ICSA beserta nutrisi sperma dan hormon testosteron akan mempengaruhi tubulus seminferus untuk memproduksi spermatogenesis atau sperma. Hormon reproduksi pada ruminansia betina dimulai saat rangsangan diterima oleh hipotalamus. Lalu, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH, di mana hormon GnRH ini akan mempengaruhi adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan mensekresikan EPSA, LH, dan LTH, sedangkan pada neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin dan relaksin. Fungsi hormon EPSA adalah sebagai perangsang perkembangan folikel, terutama folikel degrap yang di dalamnya ada sel TK interna. Sel TK interna adalah sel penghasil hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini akan membantu dalam proses terjadinya ovulasi. Kemudian ada hormon LH. Hormon LH ini akan berfungsi untuk membantu proses terjadinya ovulasi. Dan apabila ovulasi sedang terjadi dan dibuahi oleh sperma sehingga menyebabkan kebuntingan, maka hormon LH dan LTH akan mempengaruhi corpus luteum untuk memproduksi progesteron, di mana hormon progesteron ini akan berfungsi menjaga kebuntingan pada ruminansia betina. Dan apabila setelah melahirkan, maka hormon LTH ini akan merangsang kelenjar mamai untuk memproduksi air susu. Dan fungsi hormon oksitosin adalah untuk membantu proses partus ternak atau melahirkan ternak dan proses laktasi ternak atau menyusui. Dan fungsi dari hormon relaksin adalah membantu terjadinya dilatasi uterus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arat Fahmi Gautama Krisnadi dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, kelompok 1, akan menjelaskan tentang siklus reproduksi ternak unggas. Siklus hormon reproduksi unggas jantan dipengaruhi oleh rangsangan berupa pendengaran, visual, perabaan, dan penciuman, yang kemudian rangsangan akan diterima oleh hipotalamus, kemudian disekresikan GnRH, yang dimana GnRH akan merangsang hipofisa, yang kemudian meneruskannya ke adenohipofisa. Selanjutnya, adenohipofisa akan mensekresikan FSH atau yang bisa disebut follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Kemudian FSH akan menstimulus sel-sel toli yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma pada saat proses spermatogenesis, dan
tubulus semifinalis yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Adenohipofisa kemudian mensekresikan LH yang akan menstimulus sel Leydig yang akan menghasilkan hormon testosteron yang kemudian digunakan dalam proses spermatogenesis. Siklus reproduksi unggas betina dimulai dari adanya rangsangan yang berupa pendengaran, penciuman, perabaan, dan penglihatan. Kemudian rangsangan diterima oleh hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH yang merangsang hipofisa. Hipofisa terbagi menjadi adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH atau biasa disebut follicle stimulating hormone, LTH atau luteotropic hormone, dan LH luteinizing hormone. FSH akan menstimulus ovarium, yang kemudian ovarium mensekresikan estrogen dan progesteron, di mana estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dan meningkatkan produksi lemak dan kalsium, dan progesteron berfungsi menjaga saluran telur berfungsi normal. Kemudian LTH berfungsi memberi sifat mengeram pada unggas, dan LH berfungsi untuk ovulasi dan pelepasan yolk. Yang terakhir ada neurohipofisa. Dalam neurohipofisa akan disekresikan hormon oksitosin yang akan berguna untuk proses pengeluarannya telur. Kesimpulan pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan baik organ maupun fungsi di dalam sistem reproduksi ruminansia maupun unggas. Selain itu, dapat disimpulkan pula siklus reproduksi ternak, ruminansia maupun unggas pada jenis kelamin betina mengalami perbedaan pada mekanismenya. Selain itu juga banyak juga hormon yang berperan pada siklus reproduksi ternak. Untuk saran, sebaiknya praktikkan terlebih dahulu memahami dan mempelajari organ-organ pada sistem reproduksi, sehingga praktikan dapat memahami materi secara jelas dan dapat menjelaskannya secara langsung. Dan juga sebaiknya praktikan mencari sumber daya di sekitar rumahnya untuk membantu jalannya proses praktikum, sehingga praktikan tidak hanya dapat ilmu secara teori saja, tetapi juga dapat ilmu pada praktiknya langsung di lapangan. Sekian dan terima kasih.